Shalom, hari ini bertemu dengan Budia Arumsasi dalam kelas pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan belajar mengenai menjadi manusia dewasa dalam iman yang bertumbuh. Nah, nanti kalian bisa melihat dari beberapa contoh kisah orang-orang yang bertumbuh menjadi lebih dewasa dari media massa atau internet. Di sini Budia sudah menyertakan salah satu link dari YouTube yang nanti bisa kalian putar. Kemudian kita akan banyak belajar dari teks Alkitab mengenai pertumbuhan kedewasaan seseorang. Nats Alkitabnya adalah 1 Korintus pasal 13 ayat 11, 1 Timotius pasal 4 ayat 12, dan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-12. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 mengatakan, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Jadi, kita semua pernah mengalami masa kanak-kanak, ya kan? Nah, sekarang di usia kalian yang sudah SMA, berarti kalian mengalami pertumbuhan menjadi lebih dewasa. Dulu TK, SD, SMP, SMA, otomatis di sana ada perubahan perilaku, perubahan sikap. Nah, kemudian di sini ada perubahan kata-kata, perubahan cara berpikir, dan perubahan sifat yang meninggalkan masa kanak-kanak itu. Sehingga di usiamu yang lebih dewasa saat ini, berarti kita harus menjadi sosok yang lebih dewasa. Janganlah kita masih memiliki sifat yang kanak-kanak ketika kita di usia yang sudah semakin meningkat. Jadi dari 1 Korintus pasal 13 ayat 11 ini kita belajar bahwa ciri orang yang bertumbuh itu bisa dilihat dari kedewasaan perkataan, pikirannya, dan sifatnya. Itu nampak ketika dia berperilaku di antara komunitas atau ketika dia berada di dalam masyarakat. Ini tolong diperhatikan ya anak-anak, sehingga ketika kalian dewasa jangan lagi bersikap kekanak-kanakan. Nah, kemudian dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." 1 Timotius 4 ayat 12 jelas mengatakan bahwa ketika seseorang itu bertumbuh menjadi dewasa, itu akan terlihat dari perkataannya, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian kita. Sehingga ketika orang bertumbuh dewasa, hendaknya tidak ada dia disepelekan oleh orang lain karena perilakunya. Jadi ini ya, kalau kita masih ada orang yang menyepelekan kita karena kita muda, nah ini berarti masukan bagi kita untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Nah, satu ciri penting yang dituliskan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini adalah seorang yang bertumbuh menjadi lebih dewasa, dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, sekarang kita introspeksi. Hari ini apakah kita bisa menjadi teladan? Mungkin bagi adik kita, mungkin bagi teman kita, ya kan? Seperti itu. Kalau kita ternyata belum bisa menjadi contoh atau teladan yang baik, nah kita harus melihat diri kita dan merubah. Nah, semuanya itu akan nampak dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam cara mengasihi kita kepada sesama, kesetiaan kita kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan, dan di dalam menjaga kesucian hati kita juga hidup kekristenan kita. Nah, Yakobus pasal 5 ayat 12 berkata, "Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.
Yakobus pasal 5 ayat 12 di sini menekankan mengenai integritas. Seorang yang sudah bertumbuh menjadi dewasa, meninggalkan masa kanak-kanaknya, dia memiliki integritas yang kuat dalam dirinya, dalam bersikap, dalam berkata-kata. Apakah arti integritas itu sendiri? Kita sering menyadari bahwa integritas itu artinya dilihat atau tidak dilihat, kita melakukan hal yang benar. Jadi seorang yang dewasa mengetahui kebenaran, dia berintegritas, dia bisa membawa dirinya hidup dalam kebenaran. Nah, itu ciri pertumbuhan dan kedewasaan seseorang. Jadi, dari 3 ayat yang sudah kita lihat dan kita baca tadi, kita mengerti sebenarnya ciri-ciri kedewasaan menurut kekristenan itu seperti apa. Biblical teologinya itu sudah kita baca tadi. Nah, kita akan melihat apakah diri kita sudah masuk di sana atau belum. Kemudian, ya, kita melihat contoh yang real, apa yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia lahir di Bethlehem, kemudian pada masa pertumbuhannya, pada saat umur 12 tahun, justru dia mengajar di bait Allah. Di sana dikatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 41 bahwa di tengah-tengah alim ulama dan semua yang mendengar dia tercengang-cengang dengan hikmat dan jawaban-jawabannya. Nampak sekali bahwa Yesus di masa mudanya yang umur 12 itu sudah terlihat hikmat dan bagaimana dia membawa diri di tengah-tengah orang alim ulama di bait Allah itu. Nah, di sini nampak sekali bahwa Tuhan sendiri memberi keteladanan bagi kita untuk bersikap dewasa. Bukti lainnya adalah ketika pada masa-masa kehidupan Yesus, meskipun 18 tahun yang tidak kita ketahui saat ia kembali ke kota Nazaret, dia bertambah-tambah hikmat melebihi orang lain dan dikasihi Tuhan dan manusia. Lukas pasal 2 ayat 52 menuliskan seperti ini. Maka dari umur ke umur pertambahan menjadi lebih dewasa, di sini hikmat itu lebih nampak. Budia harapkan kalian semua juga ketika umur kalian bertambah, hikmat menyertai kalian. Bukan hanya umurnya yang bertambah, tapi ada hikmat dari Tuhan menyertai kehidupan kalian sehingga kalian nanti menjadi orang yang bijaksana. Satu hal lagi, contoh real yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika dia semakin dewasa, dia memulai pelayanannya ketika berumur kira-kira 30 tahun. Dalam masa-masa pelayanannya itu dipercayai bahwa pelayanannya berlangsung selama 3 tahun. Dan 3 tahunnya mempunyai kejadian tersendiri. Banyak hal yang sudah dilakukan Tuhan, mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati. Kemudian dia bersama rasul-rasul yang lain melakukan pemberitaan, bagaimana dia melakukan pemuritan terhadap rasul-rasul itu. Jadi di sini kita melihat dari Yesus lahir sampai 33 tahun, 30 tahun umurnya, dan bagaimana 3 tahun dia melakukan pelayanan, terlihat bahwa kedewasaannya itu ada. Maka setiap anak yang sudah mulai dewasa dan ketika dia bergereja, hendaknya dia bisa melakukan pelayanan dengan baik. Pelayanan bukti kesadaran kedewasaan bahwa dia sudah dikasihi Tuhan sehingga harus melayani. Selain Yesus, sebenarnya kita bisa melihat pertumbuhan dan kedewasaan tokoh-tokoh Alkitab lainnya seperti Musa, Samuel, Yusuf, Daud, Yosua, Kaleb. Nah, ini nanti yang tidak akan Budia jelaskan secara gamblang atau secara rinci, tapi nanti di sini menjadi bagian dari yang harus kalian kaji dengan cara kalian membaca perihal Musa, Samuel, Yusuf, Daud, Yosua, dan Kaleb melalui Alkitab. Ya. Nah, dari Mazmur pasal 90 pun kita mengetahui bagaimana ciri orang yang dewasa. Ya. Ada 2 ayat penting yang saya tuliskan di sini, yaitu dari ayat 10 dan 12. Ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat,
80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi orang yang beranjak dewasa bahkan kemudian dia menua, sebenarnya Alkitab menuliskan bahwa 70 tahun itu adalah masa kehidupan. Itu ketika kuat. Kita banyak melihat orang-orang sekarang itu kurang dari 70 tahun saja mungkin sudah meninggal. Itu karena dia sakit penyakit atau yang lainnya. Tapi Alkitab memberi kata bahwa 70 tahun adalah masa hidup. Dan ketika sampai pada 80 tahun, wah, itu berarti adalah sebuah bonus. Dan di sini dikatakan, kedewasaan seseorang itu diuji melalui kesukaran dan penderitaan. Ya, jadi orang yang dewasa itu akan terlihat dari cara dia menghadapi kesukaran dan penderitaan yang dia alami dalam kehidupannya. Nah, inilah sebuah kenyataan yang harus kita terima bahwa ketika kita kecil mungkin kita tidak terlalu banyak masalah, tapi beranjak dewasa kita menghadapi masalah-masalah baru, kesukaran baru, tantangan baru. Tetapi orang yang dewasa, khususnya dewasa di dalam Tuhan, dia akan bisa mengatasi setiap kesukaran dan tantangan yang ada itu. Itu bukti kedewasaan. Nah, kemudian dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 masih ditulis seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang dewasa itu dia melalui hari-hari yang ada sampai umurnya yang katakanlah di usia 40, 43, 45, mungkin masih di bawahnya 30 atau 35. Tapi kedewasaan seseorang itu bisa terlihat ketika dia bisa memanfaatkan setiap harinya dengan baik, menghitung hari-hari dengan baik. Bukan berarti menghitung hari-hari tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi di sini Alkitab jelas mengatakan bahwa kedewasaan seseorang nampak ketika dia menjadi orang yang bijaksana. Itu adalah ciri kedewasaan seseorang. Jadi kalau kita masih melihat orang yang usianya sudah tua, orang yang usianya sudah dewasa, tapi kok nggak bijaksana ya dalam menyelesaikan masalah. Nah, mungkin dia bisa saja tua, tapi belum tentu dia dewasa. Ya, begitu ya anak-anak, tolong diperhatikan. Jadi dari slide yang sudah Budia berikan, kita tahu bahwa kedewasaan seseorang itu secara konteks Alkitab kita bisa melihat ciri-ciri yang ada. Nah, kemudian ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke Camilo. Nanti supaya kalian tetap bisa membaca dengan baik dan jelas, PPT-nya atau PDF-nya sudah Budia share di Camilo Room kelas 10 Pendidikan Agama Kristen. Nanti kalian bisa download, kemudian kalian bisa mengerjakan. Kiranya materi yang diberikan hari ini bisa membuat kalian memiliki bekal yang baik untuk bersikap lebih dewasa. Selamat ya, karena kalian sudah masuk di kelas 10 SMA, kalian sudah meninggalkan masa SMP. Nah, ini berarti bahwa kalian harus lebih dewasa daripada sikap dan sifat kalian yang terdahulu. Jadi kalian selamat berjuang di kelas yang baru, di langkah yang baru, sehingga kalian nampak bisa berjalan dan terus memiliki hikmat daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.